Buku seperti senjata, buku seperti perhiasan, dan membaca adalah keajaiban. Membaca bisa mewujudkan keajaiban mimpimu. Dan buku adalah liburan termurah yang bisa kamu beli. Seperti transportasi, buku adalah pesawat, buku adalah kereta api, dan buku adalah jalan harapan untuk orang-orang yang ingin berada di tempat lain. Dan kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, saya dapat membuat video resensi yang berjudul Teknik Penulisan Karya Ilmiah yang ditulis oleh Barnawi dan Muhammad Arifin, yang dimana hal ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga sebagai tambahan ilmu bagi saya. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan ke baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Haji Nasiruddin MPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas Ilmu Komunikasi B semester 1. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Ubaidil Haq dengan nomor induk mahasiswa 20107030039, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi kelas B semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan resensi sebuah buku. Seperti yang sudah saya katakan, saya akan meresensi buku ini yang berjudul Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Saya akan menerangkan dan menyebutkan hal-hal tentang buku ini, mulai dari judul, nama pengarang, penerbit buku ini, tahun kapan diterbitkannya buku ini, dan kecetakan keberapa buku ini, tebal buku ini atau halaman buku ini, dan saya juga akan menyebutkan beberapa opsi harga yang beredar untuk membeli buku ini. Adapun buku ini mempelajari tentang bagaimana cara penulisan karya ilmiah atau teknik menulis karya ilmiah seperti artikel, jurnal, skripsi, dan lain-lain. Di samping itu, menulis belum menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat, terlebih menulis dalam bentuk tulisan ilmiah. Keterampilan menulis merupakan buah dari proses latihan yang kontinu hingga menjadi sebuah habitus yang melekat dalam diri seseorang. Buku ini hadir merupakan upaya penulis untuk membangun budaya menulis di tanah air. Isi buku ini sebagian kecil bersifat teoritis dan sebagian lainnya bersifat praktis. Di dalam buku ini juga dijabarkan tentang seluk-beluk karya ilmiah. Penjabaran dimulai dari pengertian karya tulis ilmiah hingga masalah publikasi karya tersebut. Pada dasarnya, menulis harus menggunakan teknik-teknik yang sudah dianjurkan oleh beberapa buku. Dan buku ini yang membahas tentang teknik penulisan karya ilmiah. Buku ini sangat membantu para pembaca, terutama kalangan mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas dan bahkan tugas akhir tingkat pendidikannya, diwajibkan untuk menulis karya ilmiah. Demikian pula para dosen. Mereka diwajibkan senantiasa menulis dan mempublikasikan karya ilmiah secara berkala. Adapun yang memberi keluhan yang sering muncul pada saat
seseorang dituntut untuk menulis adalah masalah kebingungan untuk memulai menulis, pencarian referensi yang diperlukan, ketidakpercayaan diri, dan lain sebagainya. Dan buku ini membantu semua permasalahan-permasalahan tersebut. Judul dan pengarang. Sekali lagi, buku ini berjudul Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Buku ini ditulis oleh Barnawi dan Muhammad Arifin. Adapun Barnawi merupakan alumni FPTK IKIP Yogyakarta, jurusan Pendidikan Teknik Mesin pada tahun 1998. Pada tahun 1999 beliau bekerja dan mengajar di Madrasah Aliyah Program Keterampilan, yaitu Madrasah Aliyah Al-Hikmah 2 Brebes, sampai akhir tahun 2010. Pengalaman beliau pernah mengikuti Dual Education System di LabTech Penta selama 2 bulan. Beliau menyelesaikan S2-nya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dalam konsentrasi pemerihan pemikiran pendidikan pada tahun 2006. Beberapa karya tulis beliau pernah dimuat di beberapa media seperti Kompas, Suara Merdeka, Gerbang, Rindang, dan media pembinaan, serta media-media lainnya. Dan sedangkan Muhammad Arifin, lahirnya di Brebes, Jawa Tengah, menyelesaikan SD hingga SMP di Bumi Ayu. Mengikuti program teknik perikanan laut di SMKN Mundu Cirebon, program D1 Housekeeping di Pare Hotel School, kini mahasiswa 3 SD STKIP Islam Bumi Ayu. Beliau aktif dalam berorganisasi. Salah satunya adalah sebagai Kepala Bidang Advokasi, Kajian, dan Propaganda Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia atau IMAKISPI dari tahun 2010 sampai 2012. Adapun penerbit buku. Penerbit buku ini, yaitu yang berjudul Teknik Penulisan Karya Ilmiah, diterbitkan oleh Arus Media. Jenis buku ini termasuk buku non-fiksi. Tahun terbit dan cetakan. Buku ini dicetak pada cetakan pertama itu tahun 2015 dengan nomor ISBN-nya 9786023130368, dan buku ini buku yang saya pegang ini merupakan cetakan kedua, yaitu pada tahun 2016. Tebal buku. Adapun buku ini berukuran 14,8 x 2 cm dan berisi 228 halaman. Sementara mengenai harga buku. Adapun mengenai harga buku ini adalah setelah saya mengecek di toko-toko online seperti di Shopee harganya Rp52.000, di Tokopedia Rp58.500, di Lazada Rp60.000, dan di Bukalapak Rp52.000. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan buku ini. Ada pun beberapa keunggulan yang terdapat pada buku ini. Yang pertama adalah isi buku ini sangat berkompeten dalam segi kepenulisannya dan mudah untuk dimengerti, terlebih lagi karena buku ini merupakan buku panduan untuk mahasiswa, dosen, dan juga guru, jadi mannya loro. Oleh karena itu, pemahaman tentang penulisan karya ilmiah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting. Yang kedua adalah organisasi buku ini yang memiliki pembahasan antara bab ke bab, selanjutnya memiliki peran yang sangat penting. Secara berurutan, mulai dari yang pertama adalah bab 1 karya tulis ilmiah, mencakup pengertian pengertian karya tulis ilmiah, jenis-jenis karya tulis ilmiah, dan manfaat penulisan karya tulis ilmiah. Selanjutnya bab 2 ada teknik penulisan yang meliputi model Harvard dan model Vancouver. Yang bab 3 terdapat tahapan penulisan, dimulai dari pratulis, pembuatan, revisi, penyuntingan, dan publikasi. Adapun bab 4 meliputi menulis artikel, yaitu dimulai dari pengertian artikel ilmiah untuk jurnal, dan artikel ilmiah populer untuk media massa. Bab kelima terdapat karya tulis ilmiah dalam bentuk tugas akhir. Tugas akhir itu bisa meliputi skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya bab keenam aktualisasi diri berbasis karya tulis ilmiah, meliputi partisipasi dalam call out for paper, penulisan lepas di media massa, partisipasi dalam lomba menulis,
menulis buku pelajaran dan pengayaan. Keunggulan selanjutnya dan yang terakhir adalah bahasa yang terdapat dalam buku ini bahasanya mudah dimengerti dan menggunakan ejaan yang disempurnakan. Nilai yang terkandung dalam buku ini adalah buku ini dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas tentang penulisan karya ilmiah seperti skripsi dan tugas akhir lainnya, artikel, penelitian, dan lain-lain. Sementara untuk kekurangan yang terdapat dalam buku ini adalah menurut pandangan saya tidak ada dan bisa dikatakan hampir sempurna. Namun ada beberapa yang menurut saya si penulis cenderung menjelaskan hal-hal lain selain pada topik pembahasan mengenai teknik penulisan karya ilmiah. Jadi jika ada pembaca yang ingin cepat dan terburu-buru mencari poin ini agak kesulitan. Tapi sebenarnya hal itu bukan semata-mata merupakan kekurangan. Bisa jadi karena penulis sengaja dan menjadi pengetahuan tambahan bagi para pembaca. Sekali lagi buku ini sangat bagus dan bermanfaat. Nah, tadi adalah resensi saya mengenai buku teknik penulisan karya ilmiah yang ditulis oleh Barnawi dan Muhammad Arifin. Diharapkan atas resensi yang saya buat dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menambah wawasan pengetahuan mengenai rujukan buku penulisan karya ilmiah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.